Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Prof. Dr. Helmi Yajid sebagai Ketua Peneliti. Kemudian anggota peneliti pertama itu Dr. Rajah Ismawati. Anggota peneliti kedua Anis Pinta Desi. Saya sebagai Ketua Peneliti akan mempresentasikan hasil penelitian laporan akhir, penelitian fundamental. Penelitian fundamental ini didanai oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Dikti tahun anggaran 2025. Judul dari penelitian fundamental dan penelitian kami ini yaitu model peranan inovasi teknologi digital berkelanjutan dalam pemberdayaan auditor dan dampaknya pada peningkatan kinerja auditor internal BUMN di Indonesia. Oke. Nah, ini gambar model penelitian kami, ya, di mana variabel independennya yaitu information technology, ya, kemudian teknologi information teknologi internal control, ini berhubungan dengan internal audit performance, ya, kinerja auditor internal. Inovasi dari penelitian kami ini jadi belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, yaitu peranan sub efisiensi, yaitu kepercayaan diri sendiri. Ini memoderasi hubungan antara teknologi informasi teknologi internal control dan hubungannya dengan kinerja auditor internal. Kemudian novelty yang berikutnya moderator sub efisiensi, moderasi terhadap hubungan antara informasi teknologi dengan kinerja auditor internal. Kemudian novelty yang berikutnya itu peranan variabel mediasi. Ya, variabel mediasinya itu adalah effort, ya, usaha, di mana usaha ini memediasi hubungan antara accountability, ya, dengan internal, ya, dengan kinerja auditor internal. Kemudian effort ini juga memediasi, ya, hubungan antara sub efisiensi dengan kinerja auditor internal. Kemudian novelty yang berikutnya, yang belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, yaitu di mana kami menciptakan variabel baru, yaitu sustainable digital teknologi inovasi. Jadi inovasi teknologi digital yang berkelanjutan. Ya, jadi peranan AI, blockchain di sini, ya, kemudian big data. Ini memoderasi, yang pertama, moderasi hubungan antara pengendalian internal teknologi informasi, ya, dengan kinerja auditor internal. Kemudian inovasi teknologi digital sustainable, AI, digital, blockchain ini juga memoderasi keyakinan diri sendiri, ya, dengan, ya, terhadap kinerja auditor internal. Ya, kemudian inovasi teknologi digital berkelanjutan juga ini memoderasi hubungan antara effort dengan kinerja auditor internal. Kemudian inovasi teknologi digital berkelanjutan ini itu berpengaruh terhadap kinerja auditor internal. Ya, penelitian ini dikhususkan, ya, difokuskan pada objeknya itu BUMN di Indonesia. Pengumpulan data, ya, menentukan teknik pengambilan sampel secara down sampling,
ya. Itu di auditor internal, ya. Respondennya itu auditor internal BUMN di Indonesia. Kemudian populasi dan pekerjaan IT ini adalah auditor internal, auditor di Indonesia. Jumlah BUMN yang ada di Indonesia itu pada tahun 2024 sebanyak 65 perusahaan. Itu bisa dilihat dari web dari List of State Owned Enterprise in Indonesia tahun 2023. Dari jumlah 65 BUMN yang ada di Indonesia pada tahun 2024 sudah termasuk BUMN di bidang industri sumber daya alam, keuangan, dan jasa. Ya. Semua BUMN di Indonesia memiliki auditor internal melekat pada satuan pengawasan internal, ya, yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Tetapi jumlah auditor internal pada satuan pengawasan internal SPI pada masing-masing BUMN yang ada di Indonesia belum diketahui, ya. Belum diketahui dengan pasti karena tidak ada data yang menghimpun jumlah auditor internal pada BUMN di Indonesia, sehingga teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Nah, ini hasil penelitian kami, ya. Itu pada ya kita lihat dulu di profil demografis sampel, ya. Ya, penelitian ini menggunakan pengolahan datanya menggunakan sampel S4, ya. Profil demografis sampel yang pertama menunjukkan gender, ya. Untuk laki-laki sebanyak 189, yaitu dengan tingkat persentase 76,52%. Kemudian responden untuk perempuan itu 58 orang. Ini total responden, ya, di mana responden ini siap akan diolah, ya, dengan LS, ya. Oke. Ya, ini demografi sampelnya, ya. Bisa dilihat gender, umur, ya, pendidikan koresponden, pengalaman pekerjaan, posisi auditor. Ini dapat kita lihat di profil demografi sampel. Ya, kemudian yang berikut, ya. Nah, ini gambar dari struktur equation modeling output dari PLS. Ini bisa kita lihat di sini, ya. Ya, gap analisis dari masing-masing variabel dapat kita lihat di sini. Ya. Oke. Nah, ya, untuk S-square-nya ini, ya, ini ada dua, ya. Ya, di mana variabel endogennya itu informasi teknologi, accountability, efisiensi, ya, informasi teknologi input control terhadap effort itu S-square-nya itu 0,764, kemudian effort terhadap kinerja auditor internal sebesar 0,837. Ini dapat kita lihat untuk tabel pengujian hipotesis. Dari hipotesis 1 sampai hipotesis 3 itu diterima semua, ya. Ya, di mana T statistiknya itu lebih besar dari 1,96. Oke. Dengan p-value-nya bervariasi, ya. Sebesar kurang dari 0,05, ya. Oke. Ya, untuk PET analisis, ya, variabel yang memediasi itu ditunjukkan pada hipotesis 14 dan hipotesis 15. Ya, untuk hipotesis 14 diterima. Yang berarti effort ini memediasi hubungan antara accountability dengan kinerja auditor internal. Kemudian hipotesis 5 menunjukkan bahwa effort memediasi antar hubungan dengan self efisiensi dengan kinerja auditor internal.
Ya, untuk luaran ya, untuk luaran penelitian ini yaitu yang pertama adalah publikasi paper. Ya, paper ini sudah kami submit yaitu di jurnal internasional terindeks Scopus Q3, yaitu jurnal Modern Economic Science, ya, dengan link yang dapat dilihat di tabel ini. Judul paper yang kami submit itu judulnya Examination of Technology, Accountability, and Internal Auditor Performance, Demoderation and Mediation Effect of the CFPCC, Text Complexity and Effort. Status capaian itu yang pertama manuskrip, yang kedua adalah bukti dari submit, ya, di mana paper kami masih dalam proses review. Oke, terima kasih. Ya, kurang dan lebih dari hasil penelitian ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.